Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ayuhat talamid. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Arju ilaikum an takunu bisihhatan wal afiyah. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan caca. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan mengetahui tentang langkah-langkah operasi hitung campuran. Oke, langkah-langkah operasi hitung campuran. Juara pertama adalah tanda kurung. Kemudian juara kedua kali atau bagi. Kemudian tingkatan atau juara ketiga tambah atau kurang ya. Sehingga apabila dalam soal ada soal yang sama tingkatannya, maka kita harus mengerjakan dari urut dari paling kiri atau dari depan ya. Urut dari kiri atau dari depan. Oke, next. Ustazah akan langsung ke contoh soal anak-anak ya. Contoh soal 3945 ditambah 2308 dikurangi 1109. Nah, untuk contoh soal ini kalian harus mengetahui terlebih dahulu mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, silakan dicek. Sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah ada tambah, ada kurang. Ini satu tingkatan ya anak-anak ya, yaitu tingkatan ketiga. Maka kita harus kerjakan urut dari kiri. Nah, kita kerjakan urut dari kiri. 3945 ditambah 2308. Hasilnya kita taruh di sebelah kiri ya. 6253. Ini hasilnya. Kemudian dikurangi dengan 1109. Nah, ini kita kurangi dengan 1109. Nah, setelah itu kita hitung 6253 dikurangi dengan 1109, maka hasilnya adalah 5144. Contoh soal yang kedua adalah 11.500 dikurangi 2.376 ditambah 8.348. Nah, kita cek lagi dikerjakan dari mana anak-anak? Dikerjakan urut dari kiri ya, karena satu tingkatan. Sekarang 11.500 dikurangi dengan 2.376. Hasilnya adalah 9.124. Ditambahnya kita tetapkan ya, ditambah. Kemudian yang belakang 8.348. 8.348 kita taruh di belakang. Setelah itu kita tambahkan 9.124 ditambah dengan 8.348. Hasilnya adalah 17.472. Oke, bisa dikurangi anak-anak ya. 530 ditambah, di sini ada kurungnya anak-anak. 265 dikurangi 146 tutup kurung. Nah, kalau ada kurungnya maka kita kerjakan dari kurung terlebih dahulu. Sehingga 200 dikurangi 146, hasilnya kita taruh belakang ya, 54. Yang depan kita tetapkan 530 ditambah, kita alihkan ke sini, 530 ditambah 54, nanti hasilnya adalah 584. Oke, selanjutnya soal nomor berikutnya ini ya. 10.500 dikurangi 2.125. Di sini ada dalam kurungnya ya. Dikurangi dengan dalam kurung 2.225 ditambah 3.775. Nah, maka harus kita kerjakan dari mana? Dari kurung terlebih dahulu, nah ya.
1.500 dikurangi 2.125, hasilnya kita taruh di sini. Hasilnya 8.375. Karena di sini dikurangi, maka ini juga tetap dikurangi ya. Kemudian kita kerjakan yang belakang. 2.225 ditambah 3.775. Nah, kita tambahkan, hasilnya adalah 6.000. Nah, kemudian diapakan ini? Tuh, dikurangi ya. 8.375 dikurangi dengan 6.000, hasilnya adalah 2.375. Oke, sekarang kita beralih ke soal perkalian dan pembagian. Nah, contohnya adalah 63 dikali 27 dibagi 21. Di sini ada soal perkalian sama soal pembagian. Jadi masih satu tingkatan ya. Kalau masih satu tingkatan, maka kita harus kerjakan urut dari kiri. Nah, dari kiri dulu, dari depan ya. 63 dikali 27, hasilnya kita taruh depan. 1.701. Dibagi 21, tetap ya kita turunkan, ditulis di sini dibagi 21. Sehingga 1.701 dibagi 21 hasilnya adalah 81. Soal berikutnya, 266 dikali 4 dibagi dengan 126 dibagi 9. Ini ada kurungnya anak-anak ya. Di depan ada kurungnya, di belakang juga ada kurungnya. Maka kita harus kerjakan dari kurung dulu. Nah, 266 dikali 4 kita taruh depan ya. Hasilnya 1064. Kemudian yang belakang 126 dibagi 9. Hasilnya adalah 14. Nah, setelah itu di sini ada bagi di tengah-tengah, maka kita alihkan ke sini ya, tetap dibagi. 1064 dibagi 14, hasilnya adalah 76. Oke, bisa difahami mana? Ustazah lanjutkan ke operasi hitung campuran. Yang ini ada tambah, ada kurung, ada kali, ada bagi. Kalau mengerjakan soal seperti ini, kita harus teliti ya. Tingkatan pertama adalah kurung ya. Tingkatan pertama adalah kurung, maka kita kerjakan dari kurung terlebih dahulu. 14 ditambah 36, hasilnya adalah 50. Kita taruh di sebelah sini. Yang tidak dikerjakan dulu, kita alihkan 550 dibagi. Nah, kita tulis lagi di sini. 550 dibagi, ini yang setelah kita kerjakan tadi, yaitu 14 ditambah 36, hasilnya 50 ya. Kemudian dikali dengan 15. 15 kita turunkan, tetap ditulis dengan 15. Setelah itu 550 dibagi dengan 50. Ini dikerjakan dari kiri ya, dari depan. 550 dibagi dengan 50, hasilnya adalah 11. Dikali 15, kita tetapkan kali 15. Nah, sehingga 11 dikali 15, hasilnya adalah 165. Oke, mudah kan anak-anak? Mudah ya. Selanjutnya adalah 2360 dibagi 40 ditambah 107 dikali dengan 4. Nah, ini kita cek mana ya yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Di sini ada tambah, ada bagi, ada kali. Maka yang dikerjakan dahulu adalah pembagian dan perkalian. Oke, dari pembagian dulu yang harus kita kerjakan. Setelah itu dari perkalian. 2360 dibagi dengan 40, hasilnya kita taruh di sini ya anak-anak. Hasilnya adalah 59 ya. Kemudian 107 dikali dengan 4, hasilnya adalah 428.
Setelah itu di tengah-tengah di sini ada tambah, maka kita kasih tambah di tengah-tengah. 59 ditambah 428, hasilnya sama dengan 487. Oke. Sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Ini menentukan suku yang belum diketahui. Pada bagian kiri timbangan terdapat 20 apel. Jadi di sini ada 20 apel. Pada bagian kiri timbangan terdapat 5 apel dan 1 kantong plastik hitam berisi apel. Ini ada 5 apel dan 1 kantong apel yang nggak tahu ini jumlahnya berapa ya. Anggap saja setiap apel mempunyai berat yang sama. Dapatkah kamu menentukan banyak apel di kantong hitam tersebut? Nah, ini kalian disuruh mencari. Kira-kira ini berapa ya? Oke, jawabannya adalah, misalkan banyak apel di kantong plastik hitam adalah P. Ini kita misalkan huruf P karena kita belum tahu jumlahnya berapa ya. Maka P ditambah 5 sama dengan 20. P itu ini ditambah 5 biji itu sama dengan 20 ini. 5 kita taruh ke ruas, nah, pindah ruas ya, pindah tempat, maka menjadi negatif ya. P-nya tetap sama dengannya, tetap 20 dikurangi dengan 5. 5 yang asalnya di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka menjadi negatif. Sehingga 20 dikurangi 5. 20 dikurangi 5 adalah 15. Jadi P-nya sama dengan 15 ya. Nah, jadi banyak apel di kantong hitam adalah 15 apel. Ini 15 anak-anak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal cerita operasi hitung campuran. Contohnya, MI yang salah memiliki 12 kelas, setiap kelas terdapat 28 siswa. Jika di sekolah tersebut terdapat 162 siswa perempuan, berapa banyak siswa laki-laki di sekolah tersebut? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus mengetahui dulu informasinya dalam soal itu ya. Informasinya adalah yang pertama, banyaknya kelas ada 12. Dari sini nih ya, 12 kelas. Ini banyaknya kelas. Setiap kelas terdapat 28 siswa. Jadi, satu kelas isinya 28 siswa. Kemudian, terdapat 162 siswa perempuan. Jadi, siswa perempuannya ada 162. Siswa laki-lakinya berapa? Ini yang ditanya. Nah, jawabnya adalah banyak semua siswa sama dengan banyak semua siswa itu banyak kelas dikalikan dengan satu kelas yang isinya 28. Sehingga 12 dikali dengan 28 hasilnya 336. Kemudian kalau kita disuruh mencari siswa laki-laki, berarti jumlah semua siswa dikurangi dengan banyak siswa perempuan. Sehingga 336 dikurangi dengan 162, hasilnya sama dengan 174. Ini nak ya. Jadi banyak siswa laki-laki adalah 174 anak. Kalau soal cerita kita harus kasih jadi ya, jangan lupa. Soal berikutnya adalah toko sembako murah mempunyai stok 12 kantong beras dengan berat masing-masing 17 kg. Dari penggilingan beras mengirimkan 14 karung beras dengan berat masing-masing 25 kg. Jika pada hari pertama terjual 82 kg beras dan hari kedua terjual 267 kg, berapa stok beras yang tersisa di toko tersebut setelah hari kedua? Ya, ada informasi apa di sini? Ya, informasinya adalah stok 12 kantong beras. Berarti stok beras 12 kantong ya. Satu kantong isinya 17 kilo. Jadi
ini berat masing-masing 17 kilo, ini adalah satu kantong ya. Kemudian dari penggilingan, nah dari penggilingan ini berarti dari swab itu ya anak-anak ya. Dari penggilingan ini menaruh lagi, ditaruh di tokonya ada 14 karung. Yang satu karung isinya 25 kg. Hari ke-1 terjual 82. Kemudian hari kedua terjual 267. Ini sudah salah nulis lagi nak ya. Hari ke-1 itu seharusnya terjual 82, kemudian hari kedua terjual 267. Ini yang hari kedua ya. Oke, yang ditanya adalah stok beras yang tersisa. Sekarang jawabannya, konsepnya adalah stok beras. Stok beras itu berarti 12 dikalikan dengan 17. Ya, hasilnya adalah 204. Kemudian dari penggilingan ada 14 karung, yang satu karung isinya 25, berarti dikalikan 14 dikali 25, hasilnya sama dengan 350 kg. Sehingga total semua beras sama dengan stok berasnya 204 ditambah dengan dari penggilingannya 350. 204 ditambah 350 sama dengan 554. Kemudian kita cari stok beras yang tersisa. Semua berasnya ada 554, kita taruh di sini karena yang tersisa berarti dikurangi ya. Dikurangi dengan penjualan hari pertama ditambah penjualan hari kedua. Jadi dikurangi 82 ditambah 267. Ini kita kurung, kemudian kita kerjakan dahulu. Yang hasilnya ada 349. Sehingga 554 dikurangi 349, hasilnya adalah 205. Jadi, stok beras yang tersisa di toko tersebut adalah 205 kg. Bisa difahami anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Arin menabung Rp 125.000 setiap bulan. Jadi, setiap bulan itu Arin menabung 125.000. Banyak ya? Selama 1 tahun. Wow, selama 1 tahun lagi. Uang tersebut digunakan untuk membeli meja belajar seharga 878.000 dan perlengkapan sekolah yang seharga 375.000. Berapa sisa uang tabungan Arin? Nah, informasinya dalam soal itu, tabungan Arin 1 bulan adalah 125.000. Membeli meja belajar 875.000. Memberi perlengkapan sekolah 375.000. Sisa tabungan Arin kira-kira ada berapa ya? Oke, sekarang konsepnya, jawabannya tabungan Arin 1 tahun. Nah, tadi kan 1 bulannya 125.000 ya. 1 tahun kan 12 bulan, sehingga 125.000 dikali dengan 12. Hasilnya ada 1.500.000. Nah, kemudian kita cari sisa uangnya. Tabungannya 1.500.000 dikurangi dengan membeli meja belajar 878 ditambah dengan membeli perlengkapan sekolah. Kita kasih kurung ya. Nah, kemudian kita tambahkan yang dari kurungnya terlebih dahulu. 878.000 ditambah dengan 375.000, hasilnya adalah 1.253.000. Nah, sehingga 1.500.000 kita kurangi dengan 1.253.000. Nah, hasilnya 247.000. Jadi, sisa uang tabungan Arin adalah 247.000. Nah, anak-anak, untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus teliti dalam menghitungnya ya. Dalam menghitung perkalian, menghitung pengurangan, menghitung penjumlahan. Nah, jangan sampai ada yang salah dalam menghitungnya ya. Oke.
Nah, sekarang anak-anak, ini adalah tugas kalian. Kalian kerjakan di buku tulis ya, difoto, kemudian hasilnya dikirim di Sikodo. Oke, cukup sekian. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.